Ya, selamat pagi sahabat-sahabat semuanya. Semoga sahabat-sahabat semuanya hari ini diberikan kesehatan serta dimurahkan rezekinya ya. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan sedikit ilmu ya, atau sharing lah ya, bisa dikatakan sharing. Nah, karena sharing ini juga berdasarkan pengalaman saya pribadi ya, karena beberapa sahabat-sahabat Sobi sekalian mungkin juga pernah mengalaminya tentang cara ya perkawinan atau mencetak atau nge-breeding supaya telurnya tidak bercampur-campur atau garis keturunan itu tetap terjaga ya. Nah, di video berikut ini adalah cara saya ya agar telurnya atau garis keturunannya itu tidak bercampur-campur dan juga tetap aman ya. Kadang kalau kita cetak di liar itu memang bagus, tapi kadang dengan satu pacek atau ada satu bapakan nanti induknya diberi 5 atau 3. Nah, itu nanti ketika telurnya berbarengan bisa saja nanti telurnya bercampur-campur ya. Itu di tarangannya itu bisa campur-campur bermacam-macam jenis telurnya ya, dari induk 1 atau induk 2 bercampur dengan induk 3. Jadi susah kita untuk menjaga garis keturunannya. Nah, kalau pada video saya ini kita cetak satu pacekan dengan satu indukan ya. Ini di dalam kandang, ini kurang lebih ukuran kandangnya itu 2 meter kali 1,5 ya. Ini sudah bisa kita jadikan kandang cetak ya. Ya, di sini lebih safety sih. Selain lebih safety juga untuk menjaga garis keturunannya itu tetap asli ya, atau tetap jelas ya. Kita nggak ragu-ragu atau kita nggak bingung-bingung nantinya. Kalau kita dicetak di alami, kita cetak liar, nah itu bisa aja telurnya bercampur-campur. Kita nanti begitu menetas kita bingung, masih ragu-ragu ini anak mana, ini anak mana. Nah, lebih bagusnya kita diletak kandang cetak seperti ini, atau kita buat kandang cetak seperti ini ya sahabat-sahabat semua. Dan di sini juga pacekan kita juga tetap sehat ya, karena dia hanya mengawinin satu induk saja, nggak lebih dari satu ya. Nanti setelah mengeram induknya baru kita ambil pacekannya, kita pindah ke kandang sebelahnya lagi. Jadi ya memang agak ini sih, agak riuh sih, kalau dibilang agak ribet sih kalau kita harus mempunyai lahan yang cukup ya. Kalau lahan yang sempit, kalau kita membuat kandang cetak seperti ini susah, repot ya, karena dia harus ada kandang spesial buat cetak. Itu kalau kita misalnya 10 induk harus punya kandang 10 seperti ini kan repot teman-teman sekalian ya. Tapi ya memang itu demi tujuan atau hasil yang bagus sih, hasil yang baiknya seperti ini gitu. Jadi lumayan besar sih kalau dibilang modalnya ya, tapi juga hasilnya juga nantinya teman-teman sekalian juga pasti sesuai lah, karena kita mencetaknya itu juga dari terah atau dari garis keturunan yang jelas ya. Soalnya kalau kita pelihara juga ayam-ayam yang biasa-biasa juga modalnya juga sama, mau itu ayam kampung
atau ayam siam yang biasa-biasa atau ayam yang lainnya, itu modal pakannya itu pasti sama. Modal pakannya itu sama, soalnya harga pakannya itu juga relatif sekarang lebih mahal ya. Jadi kalaupun kita nyetaknya atau memilih ayamnya itu juga yang biasa-biasa atau yang standar-standar saja, juga sepertinya sih sia-sia gitu. Jadi beginilah teman-teman semuanya atau sahabat-sahabat semuanya, cara perkawinan ayam ya yang baik itu, agar nggak kecampur-campur dengan yang lain itu ya, caranya yang baik itu ya seperti ini. Dia harus dibuatkan kandang ya pisah-pisah ya, atau kandang cetak ya, demi menjaga terjaminnya kualitas dari hasil cetakan kita tersebut ya. Dia tidak, telur tidak tercampur-campur, juga kawinnya itu juga pacekannya itu juga tetap sehat, tetap fit ya, soalnya dia hanya satu induk ya, nggak banyak induk, jadi dia fokus hanya kepada satu induk. Jadi mungkin ada beberapa cara, teman-teman sekalian juga mungkin punya cara yang lain ya selain dari cara saya seperti ini ya. Tapi ini hanya sebagai referensi ya, mungkin teman-teman ada yang lagi bingung gimana sih caranya biar nggak kecampur-campur telurnya atau hasil keturunan itu agar baik, lainnya itu jelas, nggak ketuker-tuker. Nah, cara saya itu seperti ini. Jika teman-teman menyetujuinya atau menyukainya, bisa diikutin. Ketika teman-teman tidak sependapat dengan saya, teman-teman boleh memakai cara yang teman-teman suka ya. Ini hanya cara saya seperti ini untuk menjaga supaya kualitas atau garis keturunan itu tetap terjaga dan terjamin ya, nggak campur-campur ya. Monggo teman-teman, jika ada saran atau kritik monggo bisa ketik di kolom komentar ya. Terima kasih. Salam satu hobi.